Pemirsa Asana, masalah makan dan minum saat kita dalam keadaan suci seringkali menimbulkan banyak pertanyaan. Sebagian orang mengatakan makan bisa membatalkan wudhu. Benarkah demikian? Makan dan minum pada dasarnya tidak membatalkan wudhu. Umumnya para ulama tidak memasukkan makan dan minum itu sebagai hal-hal yang membatalkan wudhu. Namun memang kalau kita telusuri lebih dalam, kita akan menemukan beberapa hadis Nabi yang sahih, bahkan riwayat Imam Muslim yang menyebutkan bahwa ada kejadian di masa Rasulullah di mana ada seorang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, saya baru saja habis makan daging kambing. Apakah saya perlu berwudhu lagi?" Nabi menjawab, "In syi'ta, kalau kamu mau berwudhulah, tapi kalau kamu tidak mau, tidak berwudhu pun tidak apa-apa." Lalu dia bertanya lagi, "Ya Rasulullah, kalau saya habis makan daging unta bagaimana? Perlukah saya berwudhu lagi?" Maka pada saat itu jawaban Nabi cukup mengagetkan buat kita di sekarang ini. Karena apa kata Nabi? Ya, habis makan daging unta, kamu harus berwudhu lagi. Dan ini riwayat hadis yang sahih, kita temukan dalam kitab Sahih Muslim. Sehingga membuat kita jadi bingung di zaman sekarang. Apa benar kalau kita habis makan daging unta, lantas kita jadi harus wudhu lagi, kan berarti batal. Apakah memang makan daging unta ini membatalkan wudhu atau tidak? Kalau melihat teks hadis, zahirnya, real dari hadis itu memang Nabi menyuruh berwudhu lagi ketika habis makan daging unta. Dan oleh karena itulah maka ada sebagian ulama, wabil khusus mazhab Hambali, yang punya fatwa, punya pendapat bahwa memang makan daging unta itu dalam pandangan mazhab mereka itu membatalkan wudhu, sehingga kalau mau sholat harus berwudhu lagi. Tetapi tidak demikian dengan mayoritas ulama, jumhurul ulama, baik itu mazhab Hanafi atau mazhab Maliki atau mazhab Syafi'i. Kita di Indonesia rata-rata bermazhab Syafi'i. Tidak ada satupun ustadz, guru, kiai yang mengajarkan bahwa makan daging unta itu membatalkan wudhu. Lagi pula daging untanya pun tidak ada di negeri kita. Jadi tidak mungkin terjadi kasus seperti itu. Bahkan yang menarik, kita juga menemukan hadis yang lain yang menyebutkan bahwa orang diharuskan untuk berwudhu lagi, dianggap batal apabila dia makan sesuatu yang dibakar oleh api. Tawadda'u mimma massatin naru. Berwudhulah kalian gara-gara kalian makan sesuatu yang dibakar dengan api. Artinya daging-dagingan itu kalau langsung dibakar dengan api, di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim ini, maka kewajiban berwudhu lagi bagi mereka yang makan makanan yang dibakar dengan api itu memang lahiriahnya, teksnya, bunyinya begitu. Dan lagi-lagi mazhab Hambali mengatakan kalau kita habis makan makanan yang dibakar dengan api, entah itu sate, entah itu katakanlah barbeque dan lain-lainnya, ayam bakar, ikan bakar, pokoknya dibakar dengan api, maka dianggap itu membatalkan wudhu dan harus wudhu lagi kalau kita mau sholat. Tetapi lagi-lagi ini adalah pendapat hanya sebagian ulama, yaitu mazhab Hambali. Di luar dari mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, mayoritas jumhurul ulama di seluruh dunia Islam sepanjang zaman tidak memasukkan, yaitu memakan makanan yang dibakar dengan api itu sebagai hal yang membatalkan wudhu. Jadi silahkan saja kalau mau sholat, sudah wudhu, kebetulan kok makan daging yang dibakar, ikan yang dibakar, ayam yang dibakar, silahkan langsung sholat saja, tidak harus berwudhu lagi karena tidak membatalkan. Nah, yang menjadi kesepakatan para ulama terkait dengan batalnya wudhu kita itu sebenarnya adalah apa-apa yang keluar. Al-khuruju minas sabilain. Sesuatu yang keluar lewat dua saluran kita, yaitu kemaluan depan, kemaluan belakang. Kalau ada sesuatu yang keluar, entah itu berupa benda-benda yang cair seperti air kencing, air mani dan sebagainya, atau mungkin berupa benda padat, bahkan juga berupa benda gas, keluar lewat dua saluran itu umumnya oleh para ulama dianggap membatalkan wudhu. Selain juga misalnya muntah, kemudian juga tidur yang nyenyak, senyenyak-nyenyaknya sehingga membuat orang itu hilang kesadarannya, dan beberapa hal-hal yang lain yang sekiranya memang para ulama sepakat itu termasuk membatalkan wudhu. Ada wilayah yang disepakati dan ada wilayah yang tidak disepakati para ulama apakah dia membatalkan wudhu atau tidak. Salah satu hal yang sekiranya akan membuat sholat kita rusak atau batal adalah makan ketika sholat. Nah, yang jadi masalah adalah sebelum sholat kita sempat makan. Dan ketika kita sholat, sisa-sisa makanan itu mungkin masih ada di mulut kita. Maka para ulama menyunahkan apabila kita mau sholat, setidak-tidaknya kalau kita tidak mau berwudu lagi dari mula,
silahkanlah berkumur agar jangan sampai masih ada sisa-sisa makanan yang mengganggu di dalam mulut kita, agar sholat kita bisa konsen, agar sholat kita bisa khusyuk dan tidak terganggu dengan sisa-sisa makanan itu. Takutnya nanti ada yang tanpa sengaja atau malah sengaja menelan sisa makanan itu, dan itu menjadi masalah tersendiri karena makan sesuatu ketika kita sedang sholat itu malah membatalkan sholat kita.